Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fiddin, a'azzani Allahu iyyakum. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berada di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendatangkan keridhaan dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak melanjutkan kajian kita, yaitu akidah. Kemarin telah kita jelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Okay. Ayat yang ke-23 24. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada dua perintah di sini. Yang pertama adalah perintah beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbuat baik ya kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Disebutkan di dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Bi akbaril kabair. Qulna, kami mengatakan, bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda, al-isyraku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua ya. Dalam ayat tadi disebutkan wa'budullaha wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan.
perintah beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam hadis disebutkan akbarul kabair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an, di saat beliau bersabda seperti ini, wa kana muttaki'an, beliau sedang bersandar. Fajalasa, dan kemudian beliau duduk. Faqala ala wa qauluz zur, aku tambahkan lagi, ketahuilah dosa berikutnya adalah qauluz zur, perkataan yang dusta. Ala wa syahadatuz zur, dan persaksian yang palsu. Fama zala yukarriruha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangnya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Abdullah, riwayat Abdullah bin Umar bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ridha rabb fi ridha alwalidain. Masya Allah, ya, berarti begitu tinggi dan agungnya kedudukan kedua orang tua. Kata Rasulullah, ridha Allah berada dalam ridha kedua orang tua. Wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Jadi murka Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Juga diriwayatkan dari Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala baina nahnu julusun 'indan nabi. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang di bulan kemarin ditanyakan, bagaimana birrul walidain sepeninggal beliau. Ya, di sini dikatakan kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijja'ahu rajulun, datang seorang laki-laki min Bani Salamah, dari Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, apakah saya tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua saya sepeninggal beliau berdua? Apakah ada kesempatan bagi saya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sedangkan kedua orang tua saya telah meninggal? Faqala na'am, iya, silahkan berbuat baik kepada kedua orang tuamu, birrul walidain. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, as-salatu alaihima. As-salah bermakna apa? Mendoakannya. As-salah dalam bahasa ad-du'a. Salat dari sisi bahasa adalah berdoa. Adapun istilah syar'i, salat adalah gerakan-gerakan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Jadi artinya as-salah adalah ad-du'a. Yang pertama, mendoakannya. Dan ini sesuatu terbesar yang ditunggu-tunggu oleh kedua orang tua kepada anaknya. Ya kan? Maka dalam hadis dikatakan, di saat orang tua mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sisi Allah, dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, anna li hadha? Dari mana kebaikan-kebaikan ini ya Allah? Dari mana kenikmatan-kenikmatan yang banyak ini? Maka Allah katakan, bistighfari waladika lak. Semuanya ini karena istighfar anakmu untukmu. Jadi anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya sepeninggalnya. Jadi tidak ada tinggalan yang baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tatkala kedua orang tua meninggalkan anak-anak yang saleh dan salihah.
waladun salih yad'u lahu. Anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jazakumullah khairan katsira. Nggih, yang pertama tahu apa? As-salatu alaihima. Yang kedua wal istighfaru lahuma, memintakan ampun terus, ya. Loh, sampai kapan? Sampai kapanpun, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya alangkah baiknya mengistighfarkan kedua orang tua tidak kenal waktu. Di setiap saat kita berdoa, sebut kedua orang tua, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk birrul walidain kita kepada kedua orang tua. Itu dahsyatnya istighfar, ya. Dahsyatnya istighfar, kita beristighfar untuk diri kita sendiri dan memintakan ampunan untuk siapa? Kedua orang tua. Kanjeng Nabi niku dalam satu riwayat, wa inni la astaghfirullah fil yaum 70 marrah. Nggih, Kanjeng Nabi niku istighfar pinten? Sedinten niku 7 dosa. Dalam riwayat mi'atu marrah, 100 kali. Nggih. Niku Kanjeng Nabi pun dijamin mlebet surga. Beliaunya maksum, masuk surga pertama kali, yang akan menikmati Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Niku Kanjeng Nabi istighfaripun 7 dosa. Dalam riwayat ping 100. Nah, awake dhewe kudune luwih akeh. Ya. Taruhlah kita habis salat istighfar 3 kali saja. Dalam satu hari mek 15. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sedinten mek 15. Itu kalau habis salat istighfar. Kalau habis salat langsung aktivitas tidak istighfar, ya. Ada kisah menarik. Ada seorang, salah satu imam mazhab yang 4. Nama ini pun Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ya, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Beliau muridnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i nggak ada murid, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ya, dikenal dengan imam mazhab, satu dari 4 imam mazhab. Mazhab Hambali, ya, dikenal dengan mazhab Hambali. Di saat beliau usia senja, sudah sepuh, nih. Sudah tua beliau. Beliau bercerita, ini ditulis dalam cerita spiritual beliau. Di saat saya pada usia senja, ya, tiba-tiba ada panggilan dari hati saya untuk pergi safar ke Baghdad di Irak. Tiba-tiba saja hati ada yang menggerakkan saya untuk pergi ke Irak tanpa ada sebab. Tidak ada kepentingan apapun, saya tidak punya kerabat, saya tidak kenal seseorang pun, tiba-tiba ingin safar. Maka aku siapkan perjalanan bersafar menuju Baghdad di Irak. Begitu sampai di negeri Irak, saat itu, ya, tiba salat Isya. Kemudian aku pun masuk masjid dan salat Isya bersama penduduk setempat. Begitu selesai salat berjamaah, orang sudah bubar keluar masjid, saya berniat istirahat di dalam masjid. Tiba-tiba datang marbot masjid, takmir masjid, mengusir saya. Wahai syekh, nggih. Dados syekh itu kalau dalam bahasa Arab ada 3 makna bisa jadi, ya. Yang pertama, karena orang sudah tua dipanggil syekh. Yang kedua, orang berilmu. Yang ketiga, dia orang berharta, dihormati, ya. Tapi saya dipanggil syekh karena saya tua, ya. Imam Ahmad cukup dikenal saat itu, tapi orang tidak tahu wajahnya. Beda dengan sekarang, ya. Ada foto, ya. Kadang orang tahu fotonya, nggak tahu namanya. Zaman dahulu orang dikenal namanya, tidak tahu wajahnya. Termasuk marbot ini kalau tahu itu Imam Ahmad, dihormati sekali beliau. Beliau diusir, didorong-dorong. Hai fulan, ini masjid gak boleh buat tempat tidur, masjid tempat sholat, pergi kamu, didorong-dorong. Saya sampai di teras masjid. Karena saya letih, saya istirahat di teras masjid. Saya pun tertidur. Marbot masjid ini pun
membangunkan saya, wahai Syekh, idhab, pergi kamu di sini. Ini masjid bukan tempat tidur, pergi. Didorong-dorong, ya, sampai ke jalan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menolongku, mendekatiku. Wahai Syekh, dari mana Anda? Apa tujuan Anda? Di mana Anda menginap? Saya seorang musafir. Saya tidak punya tempat berteduh, tempat menginap. Maka tiba-tiba laki-laki saleh ini mengatakan, istirahat di rumah kami. Kami punya bilik kecil. Bisa Anda untuk istirahat dan besok pagi melanjutkan perjalanan. Ya. Saking baik orang ini, diundang masuk ke rumahnya, istirahat beliau. Karena biliknya kecil, tempat-tempat kerja beliau membuat roti. Ya, dia buat adonan. Setiap menuangkan garam, dia istighfar kepada Allah. Ya, setiap kemudian memberikan gula apapun dia istighfar kepada Allah. Di saat diajak bicara oleh Imam Ahmad, beliau menjawab dengan baik. Di saat Imam Ahmad berhenti, beliau istighfar kepada Allah. Maka Imam Ahmad bertanya, wahai fulan, semenjak kapan engkau amalkan istighfar ini? Semenjak 30 tahun yang lalu, wahai Syekh. Apa? 30 tahun yang lalu? Iya. Kenapa kamu istighfar? Apa yang sudah kamu peroleh dari istighfar? Semua apa yang saya harapkan Allah ijabah, kecuali satu. Apa itu? Saya berharap bertemu imam besar, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Alangkah bahagianya hati saya apabila saya bisa bertemu dengan sosok beliau. Beliau seorang imam besar. Ya, semua keinginan Allah kabulkan kecuali satu. Saya berharap kepada Allah agar saya dipertemukan oleh beliau. Seketika Imam Ahmad bin Hanbal bertakbir, Allahu Akbar. Saya adalah Ahmad bin Ibnu Hanbal. Ya, sang pembuat roti ini pun takjub dan memeluknya dengan menangis. Ya, apa kata Imam Ahmad bin Ibnu Hanbal? Demi Allah, karena istighfarnya orang ini menggerakkan saya dari negeriku, perjalanan berhari-hari untuk bertemu orang ini. Ya, gara-gara istighfar saya digerakkan oleh Allah untuk menziarahinya. Ya, maka itu salah satu kisah tentang dahsyatnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sigat yang bermacam-macam. Astaghfirullah yang paling pendek. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ada dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dalam hadis dikatakan siapa yang membaca di pagi hari sebelum sore hari beliau menghadap Allah, maka Allah jaminkan surga kepadanya. Siapa yang baca sore hari, belum tiba pagi hari dia menghadap Allah, maka Allah jaminkan baginya masuk ke dalam surga. Dengan apa? Sayyidul istighfar. Ya? Maka termasuk istighfar untuk diri kita sendiri, juga mengistighfarkan kedua orang tua tidak boleh pernah terputus. Ya, sebagai bentuk apa? Birrul walidain. Okay? Yang pertama mendoakannya, yang kedua beristighfar. Yang ketiga, wa infadu ahdihima min ba'dihima. Apa? Menunaikan wasiatnya. Menunaikan wasiatnya atau janji-janjinya. Ya. Misal kalau terkait dengan hak adami segera dituntaskan. Ya. Salah satu syarat taubat 3 kalau kepada Allah. Kalau kepada manusia 3 ditambah 1. Apa itu? Meminta keridhaannya, meminta kehalalannya. Ya. Ini yang paling berat. Ya. Orang kalau berdosa dengan Allah, selesai urusan insya Allah. Dengan istighfar Allah ampunkan semua. Yang berat adalah napa? Lek nggak ada masalah dengan manusia. Ya, baik sifatnya ya, hal yang sifatnya menyakiti hati saudaranya, harus minta kehalalannya. Ya. Kalau kemudian kita berhutang kepadanya, harus ada wali yang menyelesaikan tanggungannya. Ya. Sampai seorang syahid
bisa terhalang masuk surga karena hutang. Kenapa? Karena terkait dengan hak adami, hak Adam terkait dengan manusia. Ya. Maka wali anak harus segera menyelesaikan apa? Wasiat orang tuanya. Niatkan karena apa? Birrul walidain. Ya. Terkadang masya Allah, ya, kadang orang tua belum meninggal sudah dinanti-nantikan kematiannya agar segera diwariskan tinggalannya, gitu ya. Kadang ya kalau sudah terkait warisan, maksudnya warisan yang ditinggalkan ya. Tapi kalau warisan hutang semuanya pada lari. Ya. Kalau punya warisan tanggungan semuanya pada angkat tangan. Begitu warisan tanah, harta jadikan rebutan. Ya. Tidak sedikit terjadi perseteruan antar keluarga karena apa? Warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua. Ya. Kemudian wasilatur rahmi allati la tuwassilu illa bihima, menyambung tali silaturahmi yang dulu sering diikat oleh kedua orang tuanya, ya. Jadi kalau bisa jangan putus. Sahabat-sahabat orang tua harus tetap disambung walaupun orang tuanya sudah tidak ada, ya. Termasuk amal soleh. Mana-mana amal yang menjadi kebiasaan bapak ataupun ibu, kalau kita mampu dilanjutkan. Dulu saya sampaikan, oh masya Allah, cerita misalkan ibu saya suka memberikan santunan kepada anak yatim dalam sebulan sekian. Alhamdulillah saya punya kelapangan rezeki, saya dilanjutkan oleh anaknya. Gitu ya. Kalau nggak mampu sama, minimal sama, bisa kurang nggak mampu. Ya. Mampu syukur-syukur lebih. Dan itu akan kembali kepada diri kita kebaikan itu dan kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian wa ikramu sadiqihima, mengikrami sahabat-sahabat bapak ibunya. Ya, kalau dulu Rasulullah SAW mengikrami sahabat-sahabatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, Khadijah radhiyallahu anha punya sahabat-sahabat dari kalangan wanita-wanita Makkah. Ya. Di saat beliau meninggal, Rasul sangat menghormati sahabat-sahabat Khadijah dengan memberikan hadiah. Ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kasih sayangnya kepada siapa? Sayyidatu Khadijah radhiyallahu anha. Ya, jadi sahabat-sahabat beliau disantuni, diberi hadiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tata cara beberapa ikram birrul walidain di saat kedua orang tua sudah tidak ada. Ya, tetap bisa berbuat banyak untuk kedua orang tuanya. Ya, syukur-syukur bisa menambah amal dengan apa? Nama sedekah atas kedua orang tuanya. Maka Allah akan sampaikan kepada keduanya. Ya. Nah, kemudian pada ayat ini disebutkan fa innahu ta'ala qarrana al-amru bil ibadah allati faradaha bin nahyi 'anil syirki alladzi harrama wa wasyirku fil ibadah. Jadi ayat ini menjelaskan di sini Allah Subhanahu wa taala mengkorinahkan. Napa? Mengkorinahkan itu mendampingkan antara perintah beribadah kepada Allah dan larangan berbuat syirik. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini penting ya. Artinya apa jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Selamanya kesyirikan tidak akan pernah bertemu dengan tauhid. Tauhid tidak akan bisa bersama dengan syirik. Ya. Maka tidak mungkin seseorang satu waktu beribadah kepada Allah di saat yang sama dia mengabdi kepada selain Allah. Boten angsal. Ya. Satu sisi dia beribadah kepada Allah, di waktu yang lain dia menyembah kepada pohon, kepada batu. Ya. Yang semuanya makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka turunnya surat Al-Kafirun karena ada negosiasi. Bagaimana Rasulullah
menyembah Tuhan orang Quraisy seminggu atau beberapa saat, sebagai gantinya orang-orang Quraisy akan beribadah kepada Allah. Supaya apa? Supaya tidak ada perseteruan, supaya damai. Ya Muhammad, ya, gini saja supaya kita tidak terus berkelahi, berseteru, kita damai. Bagaimana kalau kita saling toleransi saja, ya? Kamu menyembah Tuhan kami sesaat, gantinya saya akan menyembah Tuhan kamu sesaat. Ya. Itu kalau dinalar oleh akal, ya, adil tidak kira-kira? Adil, gitu ya. Kalau ditimbang dengan akal, sama-sama. Tapi di sini adalah apa? Yang berbicara syariat. Tidak mungkin Allah diibadahi dengan cara yang batil. La ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada toleransi. Oke? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sekali-kali kami tidak akan pernah menyembah apapun yang kalian sembah. Jadi artinya apa jamaah sekalian? Lu Kanjeng Nabi ini kok hati-hati bener. Supaya diri kita tidak terjebak dalam syirik. Ada satu kisah. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi bertanya mau menunaikan nazarnya. Ada seseorang bernazar karena usahanya diizinkan oleh Allah, selesai dia nazar, dia akan menyembelih seekor onta di suatu tempat namanya Buana. Kanjeng Nabi sahabat ini bernazar ingin menyembelih onta di suatu tempat. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini pernah bernazar, kalau usaha saya seperti ini selesai, saya akan menyembelih seekor onta di suatu tempat namanya Buana. Apa kata Kanjeng Nabi? Ditanya sama Nabi, apakah tempat itu dibuat oleh orang-orang musyrik untuk menunaikan hari rayanya? Boten Kanjeng Nabi. Apakah di tempat itu orang-orang kafir menyembelih hewan sembelihannya? Boten Kanjeng Nabi. Apa kata Rasulullah? Tunaikan nadarmu. Kalau aman, silahkan sembelih hewanmu di situ. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau di situ tempat di mana orang kafir mereka berhari raya, atau di tempat itu mereka menyembelih hewan sembelihannya yang dia korbankan untuk selain Allah, Rasul akan melarang. Karena tidak mungkin bertemu antara tauhid dan syirik dalam satu tempat, dalam satu waktu. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anna ijtinab asyirki syartun fi sihhatil ibadah. Ini penting. Di sini disebutkan menjauhkan diri dari kesyirikan adalah syarat benarnya ibadah. Syartun fi sihhatil ibadah. Mentauhidkan Allah, menjaga diri dari kesyirikan adalah syarat mutlak benarnya ibadah. Maka ibadah dikatakan tidak benar kalau masuk di dalamnya unsur-unsur apa? Kesyirikan. Dalam hadis Riyadhus Shalihin, dalam babul ikhlas, kisah ini masyhur. Ada 3 orang terjebak dalam gua. Kisah ini masyhur, cerita ini dalam hadis. Ada 3 orang pada zaman dahulu sebelum zaman Rasulullah SAW mengadakan safar perjalanan. 3 orang. Sampai kemudian ketiganya istirahat di suatu tempat. Allah takdirkan tidak lama ada batu besar menggelinding dan menutup tempat istirahat mereka, menutup mulut guanya. Dia beristirahat di gua. Tiba-tiba ada batu jatuh dari atas menutup pintu gua. Ketiga orang nggak bisa keluar.
Ya, 3 orang nggak bisa keluar. Tidak ada yang mereka lakukan kecuali doa. Masya Allah, ini ajaibnya doa ini. Ya. Satu orang saling berwasiat. Ya, fulan, kamu doa kepada Allah. Bertawassul dengan amalmu. Jadi 3 orang ini bercerita kepada Allah tentang amalnya. Yang pertama, dia menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hari-hari dia memerah susu kambing, ya, yang beliau bawa pulang selalu diberikan kepada ibunya. Qaddarullah ma syaa fa'al. Di saat beliau pulang, ibunya tertidur, ya. Sedangkan beliau mengatakan, aku tidak pernah berikan air minum ini kepada keluargaku, anakku, sebelum ibuku meminumnya. Jadi waktu ibunya tertidur, aku pun tidak berani mengganggu dan membangunkannya. Dipegang air susu sampai pagi. Masya Allah, ya. Sampai ngantuk tidur, dipegang ini. Tiba pagi hari, ibuku bangun dan aku berikan air minum ini dan diminumnya. Ya Rabb, kalau amal ini ikhlas karenamu ya Allah, tidak ada unsur-unsur, tidak ada motivasi yang lain kecuali hanya untukmu ya Allah, bukalah pintu ini. Tergeser pintu itu, namun belum bisa keluar, ya. Kemudian orang yang kedua bercerita juga mencari-cari amal. Apa amal saya? Ya. Orang ini kemudian bercerita, saya memiliki seorang sepupu yang sangat cantik, ya. Dan kemudian saya berhasrat untuk bisa berdua dengannya. Ya Allah, di saat saya sudah mampu dan menguasainya, saya teringat kamu ya Allah. Maka aku tinggalkan wanita ini. Ya Rabb, kalau amal ini amal yang ikhlas karenamu, bukakan pintu ini. Terbuka pintu goa, namun bisa keluar. Orang ketika mencari-cari amal, ya Rabb, saya ini dulu seorang pengusaha, saya punya banyak karyawan, ya, saya selalu menyiapkan gaji mukafat untuk karyawan saya. Semuanya saya beri tanpa saya mendolimi. Ada satu amplop belum terbagi, saya cari orangnya tidak ada. Maka saya simpan uang ini, saya putarkan, saya kelola. Saya belikan sapi yang bunting, kemudian kambing yang bunting dan onta yang bunting, ya. Kemudian aku ternak sampai menjadi banyak sekali. Istilahnya orang dulu kalau jumlahnya seperti gunung, ya kayak gunung karena banyaknya. Tiba-tiba datang ini orang karyawan ini minta gajinya. Bos, bahasa kita ya, Pak, kula nedhi mukafak aku. Ya, dikatakan gajimu itu di gunung itu ada onta, sapi, semua milik semua. Apa kata laki-laki ini? Anda jangan menghina saya ini orang fakir, saya orang miskin, ya. Kata bosnya, saya tidak menghinamu, itu milikmu, itu gajimu dulu saya putarkan jadi banyak. Saking kagetnya diambil semua, nggak disisakan satu pun. Ya Allah, kalau amal ini ikhlas, bukakan pintu ini. Terbuka pintu mulutku dan ketiganya keluar. Jemaah sekalian, ini amal yang ikhlas yang akan sampai naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada unsur-unsur campur, tidak naik. Dia ikhlas, bahkan kesyirikan ini menghapuskan keikhlasan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Makanya ada doa yang diajar oleh Kanjeng Nabi, Allahumma inna na'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang saya sadar dan yang tidak saya sadari, gitu ya. Kan seketika itu bisa masuk, menyelinap dalam amal kita, kan bisa jadi itu. Di saat kita salat Allahu Akbar lillahi ta'ala, ya, dapat 2 rakaat bisa berubah seketika karena selain Allah tanpa kita sadari.
Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang saya sadar wala a'lamu, dan yang tidak saya ketahui. Kenapa? Karena kesyirikan merusak amal. Bisa merusak amal kebaikan dan bisa menggugurkannya. Maka dari itu Allah berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mensyirikkan Allah, terhapus semua amalnya, ya, apapun yang mereka usahakan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ya, Masya Allah, sedemikian dahsyatnya kesyirikan ini yang bisa menggugurkan pahala. Jadi yang Allah inginkan apa? Hati ini bersih, tidak mendua, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berikan semuanya karena Allah. Nah, ini yang berat, ya. Maka ya keikhlasan ini yang kemudian apa? Menjadikan seseorang ringan dalam ibadah. Yang dicari ridha Allah, bukan ridha manusia. Ya. Jadi semuanya kalau karena Allah, Allah akan mudahkan. Amanah sebesar apapun kalau ikhlas karena Allah, Allah yang mudahkan. Allah yang akan bantu. Ya. Maka di sini pentingnya pondasi apa? Ikhlas dan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Takwa ini bekal terbaik yang mengentaskan seorang dari semua urusan hidupnya. Kuncinya gampang. Ini resep. Allah sudah berikan kurikulum hidup sebenarnya ini. Okay. Jadi Allah sudah berikan kurikulum hidup kepada manusia. Sudah ada pegangannya. Tinggal kita mau kembali tidak kepada Quran dan Sunnah. Ya. Nah, ini prinsip orang berhidup ini. Kalau sudah dalam hatinya, ya, ada hadir Allah. Bukan makna al-hululiyah wahdatul wujud, seksi itu jenar ya, enggak boleh itu, ya. Hadirnya Allah itu artinya kita ikhlas karena Allah. Nah, dalam bahasan akidah itu wonten akidah al-hululiyah. Manunggaling kawula Gusti. Nah, itu ajarannya seksi itu jenar. Nah, itu. Jadi Allah bisa menyatu turun pada manusia. Kalau ditanya, di mana Allah? Saya ini Allah. Lah mana Allah? Allah ada di dalam hati saya. Nah, misalnya gitu. Itu enggak boleh, sesat. Orang bisa kafir. Ya, itu namanya al-hululiyah, wahdatul wujud. Manunggaling kawula Gusti enggak boleh. Ya. Jadi dianggap Allah bisa menyatu pada diri manusia. Allah bisa hadir. Atau ada yang mengatakan arwah bisa masuk dalam diri seseorang. Ada filsafat Yunani kuno dan juga beberapa aliran Batiniyah Syiah Rafidhah meyakini adanya reinkarnasi. Ya. Ruhnya seseorang bisa masuk pada seseorang. Ya. Bahkan bisa masuk kepada hewan. Maka tidak heran kalau ada orang menyembah binatang. Dianggap apa? Tuhannya menjelma. Ya. Masuk pada arwah binatang. Jangan heran kita kalau ada orang menyembah perbinatangan. Dianggap apa? Karena Tuhannya masuk ke dalamnya. Itu faham-faham yang menyimpang. Ya. Allahu 'alal arsy istawa. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Makna hadirnya Allah dalam hati ini adalah kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Ya. Jadi artinya kalau karena manusia, tunggu penyesalannya. Ya. Termasuk ibadah apapun karena Allah. Ya, sering saya sampaikan, orang bersedekah karena Allah, bukan karena orientasi dunia. Ini penting. Walaupun benar sedekah itu memperlancar rezeki, benar. Ma naqasa malin min shadaqah. Tidak kurang harta karena sedekah. Enggak ada ceritanya orang jatuh miskin karena sedekah, enggak ada.
Banyak cerita orang kaya karena sedekah. Ya mahaqullah riba wa yurbi sadaqat. Sedekah disuburkan. Tapi orang kalau sedekah orientasinya dunia, ya, mesti nanti suudzon sama Allah. Karena bedanya tipis banget ya. Kadang orang membuka pintu orang untuk apa? Berbuat baik. Iming-imingi dunia, gitu loh. Anda pingin apa? Perbanyak sedekah. Wah, motor kamu jadul, Anda ingin NMAX, sedekah 1 juta. 2 minggu saya jamin Anda habis beli NMAX. Orang minggu kayak setuku. Sampai saulan, orang iso sampai setahun. Akhirnya jadi orang Jawa kan diundat-undat. Loh, aku sedekah 500 kok gak diganti. Ya kan? Apa mana sedekah dicatat? Dicatat. Sedekah sudah banyak, ditengok itu 1 juta. Kan ganti ini apa ya? Apa? Orientasinya dunia. Tapi kalau niatnya karena Allah, orang amal itu kan lepas, hilang dia. Ya kalau kita mau jagong, anggap aja hilang. Ya, nyumbang orang mantu itu anggap aja hilang. Jangan menunggu dikembalikan sempurna. Aku jagong tak ngampol 200.000 loh. Ganti aku mantu ora teko. Nitip amplop ya ora. Piye wong iki? Ya, kok mantu adik ora bakal teko aku. Gitu misalkan. Kadang aku nyumbang tau saya. Ya iki diamplop 10.000. Piye to? Gitu. Ya kalau sistem Nabi itu suka memberi yang lebih. Ya, itu kalau nggak saya hadiah ya nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada beliau selalu membalas dengan lebih. Ya, itu pun kalau ada. Ya, kalau nggak ada ya minimal sama. Siapa yang berbuat kepada ma'rufan fakafi'uhu. Jadi orang sedekah seperti orang beramal, lepaskan wis anggap hilang. Ya, nggak boleh kemudian wah Gus. Ya dihitung-hitung. Nanti jadinya medit sama Allah nanti, pelit, bakhil. Nanti kan sedekah itu hilang gitu ya. Makanya sedekah itu orang keluarkan lillah. Efek positifnya itu nanti. Kalau sudah karena Allah, Allah akan ganti nanti itu. Tapi sudah niatnya benar dulu. Kalaupun Allah tidak kunjung berikan, yang dicari pahala Allah, bukan yang dicari balasan-balasan dunia. Misal, sholat duha membuka pintu rezeki, benar. Tapi jangan kita sholat duha karena pengen duit oke. Ya, niatkan sholat karena Allah. Efek positifnya nanti kalau sudah niatnya karena Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang banyak. Kalaupun nggak kunjung Allah bukakan, Allah yang menulis ibadah sholat saya pahala di sisi Allah. Ya, makanya orang kalau ikhlas enak sudah. Jadi bukan orientasinya diiming-imingi dunia. Ya sekarang kan viral kan gitu ya, sedekah diiming-imingin dunia. Jadi sudah orientasi udah bukan akhirat lagi tapi apa dunia. Ya. Akhirnya apa rada? Begitu gak kunjung Allah ganti, wes aku ngetok noner bakal diganti, lapo infak, lapo sedekah, orang diganti-ganti. Kenapa? Istilah orang Jawa diundat-undat. Ya, ingin cari balasan. Lepaskan ibadah seperti orang memanah itu. Lepas anak panah itu. Seperti kita berdoa kepada Allah, serahkan total kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Tapi wonten apa? Ada ikhtiar dulu, ada usaha. Ya. Makanya tawakal itu adalah buah daripada keyakinan. Kalau kita yakin sama Allah, tawakal. Ya. Serahkan sama Allah berarti saya sudah usaha maksimal, saya serahkan sama Allah. Enak wis. Loss enteng gitu ya. Alhamdulillah kalau Allah kembalikan, alhamdulillah enggak menjadi apa? Kebaikan saya di sisi Allah. Nah, ini kalau setiap kita menghadapi setiap masalah seperti itu, enak sudah. Ya. Kalau dalam konteks hadis dikatakan
apa yang bukan bagianmu, bukan rezekimu, tidak akan sampai kepadamu. Apa yang sudah menjadi bagian kamu tidak akan keliru mampir kepada orang lain kecuali kepadamu. Ya, artinya apa? Lek kudu rezekine diuber mati gak kena. Ya. Makanya konsep memahami takdir itu enak sekali. Lek wis jatamu mesti teko sampai. Lek bukan jatamu orang bakal sampai gitu. Jadi enak. Jadi kalau meleset, makanya orang punya, setiap orang punya planning, punya agenda, punya cita-cita, punya harapan-harapan. Boleh, itu fitrah. Ya, orang nabung, fitrah, punya harapan. Tapi kadang kan meleset. Ya. Misalkan ya, mungkin orang bertani, ya kan? Harap-harap dihitung ini betul. Iki lek panen iki brambang iki. Legone dhuwur pasan iki. Kan itu ya. Wah, itu batine akeh. Qadarullah. Wayahe panen regane anjlok gitu kan. Itu sudah salah hitung. Kadang hitungan manusia harus detail ya. Kita hitungnya detail, Masya Allah. Wis diprediksi oke, iki pas. Hari-hari gak pas. Ya. Kalau kita niatnya karena Allah, ya wis, kurung rezeki ini selesai, ya. Insya Allah ada gantinya yang lain. Dari pintu yang lain, gitu loh. Dari sini nggak ada, insya Allah dari yang lain. Tapi kalau patokannya, waduh, orang sudah stres barang, ya, wis nanem ngenteni, terus ngendainya setiap hari, nyemproti barang. Sudah berapa banyak modal yang keluar, kok kemudian rugi, ya. Kalau Allah nggak dijadikan sandaran, stres orang, ya. Berapa banyak orang stres menghadapi masalah, nggak bisa move on, orang solali, dieling-eling terus, gitu ya. Ya akhirnya loroh, stroke, meninggal, ya. Jadi urip iki santai wae. Intine ngeten. Urip iku ibadah, pikiran iki tenang. Ha gitu ya. Kayak tenang sambung silaturahmi. Wae iku murid to. Ojo baperan. Jangan baper. Jadi orang sing nafasnya panjang. Ojo didik ceklek. Atine gitu ya. Atine cilik titik-titik. Atine ceklek. Baper. Kena singgung di niatnya wong gak nyinggung, baper. Nah, itu bahaya. Dia sing enake wis ge santai wae. Urip iki ngalir wae gitu. Intinya kayak gitu. Wis wae ibadah, golek duit, wae ngaji, itu aja udah. Ya, sing utama itu ya ngaji, ibadah, golek duit itu idhofiyah. Sampingan. Ya. Lho apa ibadah tok gak golek duit ya keliru, gak boleh juga. Nggak boleh, aku tak mikir akhirat aja, gak usah golek duit. Lah kok bagaimana nafkah istri anak-anak? Kan gitu ya. Maka kata Rasulullah, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka kita boleh membekali diri kita dengan apa? Dengan keterampilan skill yang hebat, boleh. Anak-anak kita bekali dengan skill, boleh, tapi ojo lali Qur'ane. Akidah ini prinsip. Makanya waktu Rasul berada di Madinah, ya, lihat sahabat ini mengawinkan korma jantan dan betina, ya kan? Kanjeng Nabi tanya, loh ini kok diginikan kenapa? Dijawab sama sahabat, biar bisa menjadi banyak ya Rasulullah, nanti beranak ini. Enggak usah kamu gitu kan nanti juga beranak, kata Kanjeng Nabi. Paham? Sahabat pun akhirnya enggak ngawinkan. Akhirnya ya kan enggak dikawinkan, enggak bisa beranak, enggak bisa jadi banyak. Protes sahabat kepadanya, ya Rasulullah, ini kalau enggak dikawinkan enggak bisa jadi banyak. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Silahkan kalau gitu kawinkan saja, karena kamu yang lebih mengetahui urusan duniamu daripada saya. Ya.
Jadi boleh orang berkreasi, boleh orang berinovasi, boleh orang berusaha untuk jadi kaya, tapi tidak boleh melupakan akhiratnya. Itu yang asasi. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham ngurusi dunia kalian daripada saya. Kalau gitu kawinkan saja. Ya, kawinkan. Maka dikawin sama sahabat. Ya, karena kalau nggak dikawinkan dia nggak bisa menjadi banyak. Maka dikawinkan. Ada kurma jantan, kurma betina. Dipertemukan, maka bisa berbuah. Buah itu ya. Dan itu diakui Rasulullah SAW. Kalian lebih paham daripada ini, lakukan. Ya. Tapi bagaimana Rasul di satu waktu mengajarkan nilai-nilai akidah di Mekah 13 tahun. Ya, ditanamkan nilai-nilai akidah biar kuat. Ya, di Madinah 10 tahun. Masuk Islam sangat banyak sekali. Ya, hikmahnya para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, butuh kepada akidah yang rasihah, akidah yang kuat. Taib. Nah, kemudian di sini juga disebutkan bahwasannya, dan ini disebut dengan wahadil ayah allati tusamma ayat al-huquq al-ashrah. Ini ayat ini disebutkan sebagai ayat-ayat tentang hak dan kewajiban, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alau." Katakanlah, kemarilah kalian, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan untuk kalian. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum. Ya. Ini ada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah dan tidak syirik. Ini selalu dikarinahkan antara tauhid dan syirik. Di mana Allah berbicara tauhid, Allah menyebutkan bahayanya syirik. Ya. Nah, kemudian alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Ya, jadi ada perintah menjauhi syirik, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena al-imlaq. Al-imlaq itu al-faqr. Karena kalian takut miskin. Ai la ta'du banatakum khasyatal ailah wal faqr. Jangan bunuh anak-anak perempuan kalian karena kalian takut kepada kefakiran dan beban hidup. Fa inni raziqukum iyyah. Ini kata Allah, aku yang memberikan rezeki kepada mereka. Ya. Orang-orang dahulu membunuh anak perempuan karena dianggap perempuan ini sumber segala macam bencana. Makanya saya katakan jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada agama yang paling menjunjung tinggi hak wanita kecuali Islam. Maka tidak benar kalau ada syubhat yang tersampaikan. Islam ini kalau tegak, hati-hati, yang menjadi korban adalah kaum Hawa, kaum perempuan-perempuan. Ini tidak ada ceritanya seperti ini. Ya, justru dengan adanya Islam, martabat wanita diangkat setingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebelum turun ayat hijab, ya, wanita nggak ada harganya. Dia keluar diganggu kehormatannya. Sampai turun ayat hijab, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Agar itu menjadi apa? Tanda mereka adalah orang terhormat dan tidak kemudian dihinakan. Ya.
Ada hadis mengatakan siapa yang dikaruniai oleh Allah 2 atau 3 anak perempuan, dia bersabar mendidiknya, membelikannya pakaian, memberinya makan, dan sampai menikahkannya, kelak 2 atau 3 anak perempuan ini akan menjadi penghalang kedua orang tuanya dari api neraka. Ya, kabar gembira bagi panjenengan yang punya anak-anak perempuan. Ya, karena dulu dianggap anak perempuan sumber segala macam musibah, makanya dibunuh. Yang ditunggu hadirnya pejuang-pejuang anak laki-laki. Maka kata Allah, la taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh, kan dianggap anak perempuan ini beban hidup. Dikatakan di sini, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Berarti apa? Anak itu membawa rizki sendiri-sendiri. Gitu. Awake dhewe anak piro? Wayahe sekolah yo bayari bareng. Ya kan? Apalagi masuk jenjang baru, bareng semuanya. Mikir orang tuanya. Ya. Tapi dicari ya ada. Begitu anak mentas, yo ora enek duite. Gitu anak wis do kuliah kabeh, wis omah-omah entek. Kenapa? Rezekinya anaknya sudah dibawa sendiri. Ya, apalagi kita punya anak perempuan dari kecil dididik, disekolahkan, dibiayai. Ijab kabul 2 menit digawa sing lanang. Kan gitu ya. Punya anak 3 wis omah-omah melok sing lanang kabeh, nduk omah renek wong. Sing dintene putune. Kan gitu ya. Gitu wae bayar sekolah yo ono rezekine. Begitu wae gak bayar enek. Makanya rezeki itu misteri jamaah. Jodoh itu misteri, usia umur itu misteri, rezeki itu misterius. Ya. Hanya Allah yang tahu. Maka tidak boleh orang takut miskin sampai kemudian apa? Ya mungkin orang membatasi anak. Ekstrimnya itu siji ayo engko lek loro engko ora iso urip anak dhewe. Ya Allah ya Rabb. Lebih ekstrimnya sudah hamil digugurkan, diaborsi, dibunuh itu kan. Khawatir apa? Engko sing mangani sapa? Ya. Kan Allah yang katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Lek kita pikir sekarang kita inilah, ya. Dulu bujang randu apa-apa. Begitu akad nikah langsung punya istri. Urung di omah sik ngontrak, pit sik nyelang. Alhamdulillah Allah karuniakan anak. Alhamdulillah tidak lama bisa beli rumah. Alhamdulillah bisa beli motor. Alhamdulillah anak 1 tambah 2. Orang tua sepakat sudah 2 anak cukup ya. Iya. Allah takdirkan lahir nomor 3. Cara mbae wis 3 wae to nduk, ojo akeh-akeh. Engko sing mangani piye anakmu? Sepakat 3 metu nomor 4. Ya urip alhamdulillah hidup. Wis to 4 ae ojo akeh. Metu nomor 5. Ya urip kabeh kan. Hidup semuanya, makan semua. Ya, terus buatan, iya kan? Siapa ngasih rezeki? Maka kata Allah, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau kalian takut miskin karena menikah, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Allah yang akan mengkayakan kamu dengan fadilahnya, dengan keutamaannya, dengan pemberiannya. Ya, lu kalau kita pikir berat jamaah sekalian, ya berat hidup nggak dipikir-pikir kan, tapi jangan dipikir, ya biaya sekolah dipikir berat, jangan dipikir, tapi dibayar, ya jangan dipikir berat, bayarkan aja uangnya, aja dipikir, ya, insya Allah setiap anak bawa rezeki, ya. Jadi rata-rata seperti itu orang yang gak ngaji-ngaji, gak kenal agama itu. Ya.
ya dianggap dia usaha atas usaha dia sendiri. Bukan. Ya, Allah yang kasihkan rezeki. Ada saja caranya. Cara Allah memberikan rezeki dari banyak jalan. Ya. Walaupun orang kadang memandang rezeki itu hanya uang, bukan. Uang itu salah satu kecil bagian dari rezeki. Ya, rezeki itu pemberian Allah, apapun bentuknya. Ya, dilarang. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahu. Ya. Kalau kata Rasulullah SAW dikatakan, digambarkan tawakalnya seperti tawakalnya burung. Ya. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Kalau kita fikir ya, hewan yang mungkin geraknya terbatas, dikasih gambaran bagaimana tawakalnya burung ini. Kita lihat, dia mencari karunia Allah, taghdu himasan wa taruhu bitana. Kadang pagi kita masih tidur sudah berkicau burung. Ayam berkokok. Ya. Dia cari makan. Di mana? Mencari karunia Allah. Gitu ya. Pagi hari, pulangnya sore. Wa taruhu bitana. Pulang kenyang. Membawa makanan untuk keluarganya. Apakah orang beriman dibiarkan lapar? Orang kafir aja kasih minum, kasih makan. Hah? Apakah kita gak dikasih makan? Mustahil. Nah, ketakutan-ketakutan itu adalah termasuk dari apa? Minim dan hilangnya nilai-nilai akidah pada diri seseorang. Gak punya, minta sama Allah. Allah akan kasih. Gitu ya. Sandarnya ada kepada Allahus Samad. Allah tempat mengeluh, Allah tempat cerita, seperti itu ya. Allah tempat macam-macam sama Allah sudah. Serahkan orang sama Allah, apapun itu. Curhat, tempat curhat, bercurhat itu. Tempat cerita ya. Tempat bercerita nasib. Itu. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan kalian dekati al-fawahisha, kemaksiatan yang nampak dan yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi. Jangan membunuh jiwa kecuali dengan benar. Dzalikum wasaqum, kata Allah, itulah yang kami wasiatkan kepada kalian, la'allakum al-huquq al-ashrah, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar mengikuti jalan-jalan kebaikan. Demikian bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita keistiqamahan, dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita rezeki yang melimpah dan barakah, dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak tutup usia kita semuanya terbaik dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.